Selamat datang dan bergabung kembali di channel saya Francis Evanus Valenta. Apa kabar semua? Sudah tentu saya berharap kita semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu berada dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam video saya kali ini, saya masih tetap akan membahas tentang personil keamanan penerbangan di bandar udara. Secara khusus, pembahasan kali ini yaitu tentang apresiasi atau penghargaan yang diberikan kepada mereka-mereka yang telah melaksanakan tugasnya sangat luar biasa. Masih hangat dalam ingatan kita pada tanggal 6 Juli tahun 2020. Dua orang karyawan kontrak PT KCI atau anak usaha PT KAI, yaitu Saudara Egy Sandi Saputra, petugas security, dan Mujeni, petugas kebersihan PT KCI, mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa, bahkan berlimpah-limpah hadiah yang mereka terima karena kejujuran mereka, kerja amanah mereka pada saat melaksanakan tugas dalam perjalanan KRL Jakarta Bogor, telah mendapatkan uang sebanyak 500 juta rupiah di bawah bangku prioritas KRL. Setibanya di stasiun akhir stasiun Bogor, uang yang mereka temukan tersebut mereka serahkan kepada pimpinan mereka. Sontak saja beritanya menjadi viral dan sangat-sangat viral. Di mana-mana banyak sekali orang yang menonton, sehingga berita itu pun tersebar kemana-mana. Dan pada tanggal 13 bulan Juli tahun 2020, Kementerian BUMN mengadakan perhelatan dengan tajuk pemberian apresiasi kepada petugas KRL. Tidak tanggung-tanggung, Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN, turun langsung memberikan apresiasi kepada Saudara Egy dan Mujeni, Bahkan beberapa pimpinan perusahaan BUMN seperti BNI, BRI, Bank Mandiri, Telkomsel juga turut serta memberikan apresiasi secara nyata. Tidak hanya memberikan apresiasi dengan mulut saja atau menyampaikan saja, tetapi secara nyata memberikan asuransi kepada kedua karyawan kontrak PT KCI. Bahkan PT Telkomsel pada saat itu memberikan paket data untuk 1 tahun dengan pulsanya sekaligus kepada kedua karyawan tersebut. Menariknya lagi, Direktur Utama PT KCI secara langsung memberikan kepada Saudara Egy dan Mujeni SK pengangkatan menjadi pegawai tetap PT KCI. Sangat luar biasa, dan penghargaan ini atau apresiasi yang mereka terima sudah tentu mereka sangat senang dan gembira. Nah, demikian pula masih ingat dalam ingatan kita, masih hangat tanggal 22 Agustus yang lalu, seorang oknum ASN, pegawai kantor otoritas Bandara Wilayah 4 di Bali, bersama rekan wanitanya tertangkap pada saat transit di Bandar Udara Internasional Hang Nadiem Batam membawa obat-obat terlarang, yaitu jenis sabu sebanyak 3 kg. Ramai-ramai apresiasi juga diberikan. Kementerian Perhubungan melalui juru bicaranya, yang saya baca, memberikan apresiasi atas tugas yang sangat luar biasa ini. Demikian pula Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 4 di Bali melalui juru bicaranya juga turut memberikan apresiasi, termasuk pihak kepolisian, atas kerja para teman-teman AFSEK di Bandar Udara Internasional Hang Nadiem Batam
yang telah menggagalkan upaya penyelundupan obat-obat terlarang jenis sabu yang mereka akan bawa dengan tujuan akhir Surabaya. Saya belum tahu apakah apresiasi yang diberikan juga kepada teman-teman APSEC di Bandar Udara Internasional Hang Nadiem Batam itu ada tindak lanjutnya berupa penghargaan atau apresiasi dari instansinya, ya, atau hadiah-hadiah yang diberikan. Saya belum tahu karena saya juga belum mendapatkan informasinya. Namun saya mempunyai beberapa catatan juga peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa yang telah dilakukan oleh petugas personil keamanan penerbangan di Bandar Udara Internasional Hasanuddin Makassar. Pada tanggal 11 Juni tahun 2017, Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi dalam suatu acara tertutup dengan alasan keamanan, ya, pada saat itu memberikan apresiasi kepada petugas-petugas APSEC, PT Angkasa Pura Logistik, dan PT Angkasa Pura I di kantor cabang Bandar Udara Internasional Hasanuddin Makassar karena tugas mereka yang luar biasa. Mereka telah menggagalkan upaya pengiriman 500 detonator, ya, yang akan dikirim dari Makassar menuju ke Pontianak. Nah, pemberian apresiasi ini juga dilakukan secara tertutup dengan alasan keamanan pada saat itu. Nah, saya juga masih mempunyai catatan, ya, bahwa pada bulan Januari tahun 2019, pihak kepolisian Republik Indonesia melalui Kapolda Sulawesi Selatan dalam suatu upacara resmi telah memberikan penghargaan apresiasi kepada rekan-rekan petugas personil keamanan penerbangan PT Angkasa Pura Logistik dan PT Angkasa Pura I di Bandar Udara Internasional Hasanuddin Makassar. Pemberian penghargaan ini dilakukan oleh pihak kepolisian kepada teman-teman APSEC PT Angkasa Pura Logistik dan PT Angkasa Pura I sehubungan dengan penemuan, penggagalan, upaya penyelundupan atau pengiriman obat-obat terlarang, narkotika, sabu-sabu, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh teman-teman petugas APSEC PT Angkasa Pura Logistik di tahun 2018 sebanyak 16 kali penggagalan melalui pemeriksaan keamanan di Regulated Agent PT Angkasa Pura Logistik dan 3 kali penggagalan, ya, upaya penyelundupan yang dilakukan melalui terminal penumpang di Bandar Udara Internasional Hasanuddin Makassar. Sudah tentu pemberian penghargaan ini sangat membanggakan perusahaan yaitu Angkasa Pura Logistik dan PT Angkasa Pura I karena mereka benar-benar tidak hanya melakukan upaya-upaya tindakan pengamanan terhadap kejahatan penerbangan, tetapi memutus mata rantai peredaran obat-obat terlarang di Indonesia yang semakin hari semakin marak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pertanyaan selanjutnya, apakah pemberian apresiasi atau penghargaan kepada mereka-mereka secara khusus teman-teman personil keamanan penerbangan ini, ya, bukan saja di Bandar Udara Internasional Hasanuddin Makassar, tetapi untuk seluruh petugas APSEC di seluruh Indonesia yang telah melakukan pekerjaan tugas yang sangat luar biasa ini, apakah dirasakan secara langsung, ya, oleh mereka? Nah, ini menjadi suatu pertanyaan, ya. Kalau kita melihat, ya,
peristiwa tanggal 13 Juli lalu tahun 2020 terhadap 2 karyawan kontrak PT KCI, di mana Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN turun langsung, ya. Bahkan pimpinan-pimpinan perusahaan BUMN seperti BNI, BRI, Bank Mandiri, PT Telkomsel, ya itu secara nyata memberikan apresiasi, ya, bukan hanya pernyataan yang keluar dari mulut. Itu sudah tentu sangat menggembirakan. Apalagi Direktur Utama PT KCI, ya, memberikan SK langsung kepada mereka, yaitu pengangkatan menjadi karyawan tetap. Nah, bagaimana dengan teman-teman APSEC yang sudah melakukan pekerjaan luar biasa? Karena mereka tidak hanya melakukan upaya-upaya dalam rangka melaksanakan tindakan kejahatan penerbangan, tetapi sudah melakukan upaya-upaya besar lain, termasuk yaitu memutus mata rantai peredaran narkotika di Indonesia yang semakin hari semakin marak. Nah, inilah jadi tugas mereka memang sangat luar biasa. Sudah tentu kalau kita melihat, ya, peristiwa di PT KCI, ya, itu instansi yang berada di luar PT KCI itu pun turut rame-rame memberikan apresiasi, ya. Nah, sudah tentu teman-teman APSEC, ya, atau personil keamanan penerbangan tidak sama sekali tidak mengharapkan, karena ini merupakan bagian tugas daripada mereka. Namun pemberian apresiasi ini sangat penting untuk memberikan semangat dan motivasi kepada teman-teman APSEC di lapangan, untuk memberikan dorongan, ya, kepada mereka agar mereka pun semakin hari semakin giat melaksanakan tugas-tugas mereka di lapangan. Nah, pertanyaan kedua, apakah kepada teman-teman APSEC, ya, di seluruh Indonesia, bukan hanya di PT Angkasa Pura I atau Angkasa Pura Logistik yang telah melakukan pekerjaan luar biasa ini dicatat, ya, dicatat dalam database dalam perusahaan. Nah, seperti kita ketahui bahwa saat ini perusahaan-perusahaan, ya, termasuk perusahaan-perusahaan kecil pun, ya, sudah melengkapi perusahaan dengan database yang sangat canggih, ya. Ada sistem, ya, seperti Human Capital Information System, ya, atau Human Capital Management System. Nah, apabila ini tercatat dalam database, sudah tentu ini menjadi suatu catatan, ya, khusus bagi mereka, sehingga mereka pun bisa mendapatkan misalnya kesempatan-kesempatan untuk mengikuti pendidikan lanjutan, atau bagi mereka yang kerja luar biasa ini bisa mereka diikutkan dalam promosi jabatan, ya, bila itu ada tersedia, ya, menjadi catatan khusus diikut sertakan, atau mereka juga mungkin bisa diikut sertakan dalam suatu seleksi untuk menjadi karyawan tetap. Seperti kita ketahui bahwa di Indonesia ini petugas keamanan penerbangan tidak saja hanya karyawan tetap dari perusahaan, namun masih banyak mereka juga adalah karyawan kontrak atau outsourcing, ya. Oleh karenanya bagi mereka juga yang teman-teman outsourcing ini yang bekerja luar biasa mendapatkan apresiasi, dapat diikut sertakan di dalam seleksi pengangkatan karyawan tetap, ya. Sudah tentu semua proses berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam perusahaan. Olehnya kepada teman-teman APSEC di seluruh Indonesia, bahkan siapapun
ya, petugas keamanan ya, untuk tetap semangat melaksanakan tugas-tugas yang diemban, ya, bukan hanya dalam rangka penggagalan atau upaya-upaya menciptakan suatu kenyamanan, keamanan bagi pengguna jasa di bandar udara, namun melaksanakan tugas-tugas kepolisian lainnya dalam upaya memutus rantai peredaran narkotika ya, yang marak di Indonesia. Nah, saya kira teman-teman APSEC sudah dibekali dengan pelatihan pendidikan yang cukup ya untuk hal itu. Kemudian untuk teman-teman tidak terfokus dengan kegiatan-kegiatan rutin saja ya, tetapi tetap menggunakan indera keenam ya, menggunakan kecermatan, ketelitian, karena segala upaya-upaya dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab ya, untuk menyeludupkan apakah itu benda-benda yang sangat berbahaya ataupun zat-zat yang sangat berbahaya, obat-obat terlarang yang sangat berbahaya itu, mereka pasti melakukannya dengan cara-cara mereka, dengan upaya-upaya supaya tidak terdeteksi di bandar udara, di terminal penumpang, ataupun di terminal kargo di bandar udara. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat kepada teman-teman APSEC untuk tetap semangat melaksanakan tugasnya, menciptakan keamanan, kenyamanan, lakukanlah dengan penuh kepatuhan sesuai dengan SOP-SOP yang sudah berlaku umum bagi petugas personil keamanan di bandar udara. Demikian, bagi mereka yang baru kali ini menonton video saya, silakan subscribe. Dan bagi teman-teman yang sering menonton video saya ucapkan terima kasih. Mohon dukungannya, like dan komen. Nanti kita bertemu kembali di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan tetap kompak selalu.